Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijidan Fauzi. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Adka Dewi Ramadan dan Dian Meherandi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kendali proses, di mana kendali proses ini terbagi kepada 4, yaitu temperatur, flow, level, dan pressure. Masuk saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu temperatur kontrol, di mana sistem kendali temperatur kontrol ini ialah sistem otomatisasi yang dapat berfungsi dengan memanfaatkan bantuan berbagai macam sensor dengan input. Atau sistem kendali temperatur adalah jenis sistem kontrol yang secara otomatis dan manual mengontrol temperatur suatu objek atau manual. Yang selanjutnya itu alur proses, di mana alur proses ini temperatur indikator berupa termokouple mengukur temperatur T aliran. Nilai T akan dibandingkan dengan set point atau TSP, yaitu temperatur yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, dikontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kendali yang tepat adalah apabila T naik atau turun, maka kontrol valve akan menutup atau membuka. Yang selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian dari temperatur kontrol. Contohnya yaitu sebagai pendingin ruangan yang bisa diatur dengan mengontrol temperaturnya, tingkat suhunya, dan waktu yang akan digunakan agar menghemat biaya. Ini adalah diagram blok dari contoh pengaplikasian temperatur kontrol. Yang selanjutnya yaitu sistem kendali flow. Sistem kendali flow adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan aliran pada suatu sistem. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengatur tinggi rendahnya aliran agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Apabila sistem aliran atau flow tidak menggunakan sistem kendali, maka hasil dari sistem tersebut tidak dapat diperhitungkan dan tidak akurat untuk proses selanjutnya. Alur prosesnya seperti gambar diagram blok berikut, di mana flow indikator mengukur flow rate aliran F. Nilai F akan dibandingkan dengan set point, yaitu kecepatan aliran yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi alur dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kendali yang tepat adalah apabila F naik, maka kontrol valve akan menutup. Sebaliknya, apabila F turun, maka kontrol valve akan membuka. Yang selanjutnya itu contoh pengaplikasiannya, yaitu pada mesin SPBU, karena dapat dikendalikan set point-nya dengan sistem pengendali. Apabila sudah set point-nya lebih ditentukan, maka alat akan berfungsi dengan otomatis. Yang selanjutnya yaitu sistem kendali level. Sistem kendali level adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengontrol level. Sistem pengendali level ini biasanya digunakan untuk mengontrol ketinggian level air yang ada pada suatu tangki. Ini dikarenakan jika ketinggian level air yang ada di dalam tabung steam generator tidak dikontrol, bisa menyebabkan tabung akan dipenuhi air. Ini adalah alur proses dari sistem pengendalian level, di mana pada level indikator mengukur ketinggian H di dalam tangki. Nilai H dibandingkan dengan set point yaitu HSP.
yang ketinggiannya yang dapat diatur atau sesuai dengan keinginan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila A naik atau turun, maka kontrol valve akan membuka dan atau menutup. Bentuk pengaplikasiannya yaitu pengontrol level air merupakan salah satu penerapan teknologi yang dapat dikembangkan dalam bidang proses industri karena mampu mengendalikan dan mempertahankan kondisi air sesuai dengan yang diperlukan secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu sistem kendali pressure. Sistem pengendali pressure ini digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada sebuah tangki yang berisi air, gas, atau uap. Sistem ini digunakan agar mudah untuk mengontrol tekanan agar tidak sampai kepada batas maksimalnya. Ada dua jenis pressure yaitu high pressure dan low pressure. Ini adalah alur proses dari sistem pengendali tekanan atau pressure, di mana temperatur indikator berupa termokopel mengukur temperatur aliran. Nilai T akan dibandingkan dengan set point yaitu temperatur yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kendali yang tepat adalah apabila T naik, maka kontrol valve akan menutup. Dan apabila T turun, maka sebaliknya valve akan membuka. Pengaplikasiannya seperti pengendali tekanan uap pada sistem pemanas air. Proses pengendalian dilakukan dengan mematikan pemanas pada saat tekanan di dalam boiler sama dengan nilai tekanan set point. Kemudian pengendali akan menyalakan pemanas kembali pada saat tekanan di dalam boiler sama dengan nilai batas bawah, seperti 0,04 dari nilai yang dipilih. Yang selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan kawan-kawan? Sepertinya saya Askadi Ramadan ingin menanya. Silahkan Mas Azkar. Ya, tadi di PPT tersebut ada sistem pengendali pressure. Nah, saya ingin menanya apa fungsi sistem pengendali pressure? Jadi fungsi sistem pengendali pressure adalah mereduksi sinyal kesalahan atau error, yaitu perbedaan antar sinyal setting, set point, dan sinyal aktual sehingga diperoleh sinyal aktual yang sama dengan sinyal setting. Kinerja sistem kendali yang diterapkan diketahui dari kecepatan reaksi sistem mengikuti sinyal aktual dan besar kesalahan error yang terjadi. Seperti itu Mas Azka, dapat dipahami? Oke, Mas Isdan, terima kasih. Cukup. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi teman-teman? Saya ingin bertanya Mas Isdan. Ya. Kan masih dalam materi pressure ya. Di situ kan ada yang namanya high pressure dan low pressure. Nah, di situ perbedaan dari dua antara pressure itu apa, Mas? Oh iya, jadi high pressure itu didapatkan dari tekanan yang berasal dari sumber aliran, sedangkan low pressure diperoleh dari aliran setelah melewati orifice. Seperti itu Mas Ria. Dapat dipahami Mas Rian? Dapat Mas, terima kasih. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.